Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga masih diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat ini. Yang terhormat Bapak Dr. Andi Wahyudi MPD dan rekan teman sekalian. Di sini saya akan menyampaikan tentang pengembangan media pembelajaran modul untuk meningkatkan pendidikan karakter kedisiplinan. Yang ke-1 ada latar belakang. Pendidikan karakter adalah suatu usaha manusia secara sadar dan terencana untuk mendidik dan memberdayakan potensi peserta didik guna membangun karakter pribadinya sehingga bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya. Pendidikan kedisiplinan adalah suatu keadaan tertib di mana orang-orang yang bergabung dalam kondisi suatu organisasi tunduk pada peraturan-peraturan yang telah ada dengan rasa senang hati. Pendidikan nilai kedisiplinan siswa SD masih kurang optimal, terkadang masih ada permasalahan yang terlambat masuk sekolah, berpakaian kurang rapi, dan tidak tepat waktu dalam mengumpulkan tugas. Ada juga pengertian modul. Modul adalah suatu kesatuan bahan pembelajaran yang dapat dipelajari oleh peserta didik secara mandiri. Yang kedua, ada rumusan masalah. 1. Bagaimana model pengembangan karakter kedisiplinan pada siswa ke SD kelas 1? 2. Faktor apa saja yang berpengaruh dalam penerapan model pendidikan karakter kedisiplinan dalam rangka penerapan disiplin siswa SD kelas 1? 3. Bagaimana implementasi dalam pengembangan karakter kedisiplinan? 3. Tujuan pengembangan. Tujuan dalam pengembangan modul yaitu guna dapat mempermudah siswa kelas 1 SD dalam mempelajari dengan tepat dan benar. Selain itu, juga dapat membantu siswa kelas 1 SD dalam mempelajari langkah-langkah belajar yang harus dilakukan. Yang keempat, ada kajian teori. 1. Pendidikan karakter kedisiplinan. Kata disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina dan discipulus yang berarti perintah dan siswa. Kemudian dalam New Dictionary, disiplin diartikan sebagai latihan untuk mengendalikan diri, karakter atau keadaan yang tertib dan efisien. 2. Menulis. Menurut Suparno dan Muhammad Yunus 2008 1.3 mengidentifikasikan menulis sebagai suatu kegiatan penyampaian pesan atau komunikasi dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat atau medianya. Menulis dalam komunikasi melibatkan 4 unsur di dalamnya yaitu penulis, pesan, media, dan pembaca. Keempat unsur tersebut saling berkaitan satu dengan yang lainnya sehingga menjadikan komunikasi. 3. Bahasa Indonesia Sekolah Dasar. Pembelajaran Bahasa Indonesia Sekolah Dasar pada hakikatnya mengajarkan siswa tentang keterampilan yang baik dan benar sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Khoir 2008.289. Dan yang keempat, modul. Modul merupakan salah satu bahan ajar yang digunakan dalam proses pembelajaran. Ada metode pengembangan. Penelitian pengembangan atau research and development merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk. Sugiono 2016.2407. Berdasarkan pendapat tersebut, metode penelitian data pengembangan atau research and development dalam bidang pendidikan merupakan penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan atau mengembangkan dan menavilidasi suatu produk pendidikan secara efektif. Berikut alur langkah-langkah penelitian dan pengembangan menurut Robert Maribe Branch 2009 dalam Sugiono 2016.239. 1. Tahap analisis. Peneliti melakukan observasi dan menganalisis permasalahan yang terdapat pada tempat penelitian. 2. Tahap desik. Peneliti membuat draft awal desain metode media poster dan melakukan evaluasi dan hasil desain yang telah dibuat. 3. Tahap develop. Peneliti menjabarkan hasil pengembangan rancangan atau desain yang telah dibuat dan melakukan evaluasi dari hasil validasi dan pengajuan pada uji terbatas dan uji coba luas. Yang keempat, tahap implementasi. Pada tahap ini, hasil peneliti yang telah dievaluasi dapat digunakan dan diterapkan pada tempat penelitian. 6. Ada desain penelitian. 1. Penelitian dan pengumpulan data atau research and information collecting yang meliputi pengukuran kebutuhan, studi literatur, penelitian dalam skala kecil dan pertimbangan dari segi nilai. 2. Perencanaan atau
perencanaan atau planning, yaitu menyusun rencana penelitian meliputi kemampuan-kemampuan yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian, rumusan tujuan yang hendak dicapai dan penelitian tersebut, desain atau langkah-langkah penelitian, dan kemungkinan dalam lingkungan terbatas. 3. Pengembangan draft product develop preliminary form of product. Pengembangan bahan pembelajaran atau proses pembelajaran dan instrumen evaluasi. 4. Uji coba lapangan awal atau preliminary field testing. Uji coba di lapangan pada 1 sampai 3 di sekolah dengan 6 sampai dengan 12 subjek uji guru. 5. Ada merevisi hasil uji coba atau main product revision. 6. Uji coba lapangan main field testing melakukan uji coba yang telah luas pada 5 sampai dengan 15 sekolah dengan 30 sampai dengan 100 orang subjek uji coba. Data kuantitatif penampilan guru sebelumnya dan sesudah menggunakan model yang dicobakan dikumpulkan. 7. Penyempurnaan produk hasil uji lapangan atau operasional product revision. 8. Uji pelaksanaan lapangan operasional field testing dilaksanakan pada 10 dengan 30 sekolah melibatkan 40 sampai dengan 200 subjek. Pengujian dilakukan melalui angkat wawancara, observasi, dan analisis hasilnya. Kesembilan, penyempurnaan produk akhir atau final product revision. 10. Diseminasi dan implementasi atau disebut dengan dissemination and implementation. Ada teknis analisis data. Mills dan Huberman dalam Sugiono 2009 HLM 246 mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai titik tuntas. Data yang dikumpulkan terdiri dari dua macam, yaitu 1. Data mengenai proses pengembangan sumber belajar ke SD kelas 3 bentuk majalah dengan interaksi manusia dan lingkungan untuk kelas 3 SD sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Data ini berasal dari penelitian dan masukan ahli materi, ahli media, dan guru SD. 2. Data tentang siswa terhadap sumber belajar SD bentuk majalah dengan materi interaksi manusia dan lingkungan untuk siswa SD kelas 3 berdasarkan uji coba penggunaan oleh siswa. Sekian dari saya, bila ada kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.